Pasca debat Cagup dan Cawagup DKI Jakarta Jumat pekan lalu, sejumlah lembaga survei mencoba menilik elektabilitas ketiga pasangan calon tersebut. Survei yang dilakukan oleh Poltreking menempatkan elektabilitas pasangan Agus Silvi di posisi pertama dengan 30,25%. Sedangkan pasangan Ahok Jarot memiliki elektabilitas 28,88%. Sementara Anies Sandi memperoleh 28,63%. Lingkaran Survei Indonesia merilis survei terbaru beberapa waktu lalu dengan hasil elektabilitas Agus Silvi sebesar 36,7%. Ahok Jarot 36,2% dan Anies Sandi memperoleh 21,4%. Hasil inilah yang membuat kubu Anies Sandi meradang. Mereka menduga lembaga survei itu terafiliasi dengan salah satu paslon. Mereka pun meminta KPUD Jakarta untuk memverifikasi hasil survei tersebut. Lain halnya dengan survei PT Grup Riset Potensial yang menyatakan pasangan Agus Silvi memiliki elektabilitas 45,0%. Pasangan Ahok Jarot 23,3% dan pasangan Anies Sandi 23,5%. Namun survei GRP dengan menggunakan metode Stratified Systematic Sampling dan metode statistika regresi multinominal logit dipertanyakan sejumlah pihak keabsahannya. Tren elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta cenderung meningkat sejak November lalu hingga Januari. Namun melihat posisi elektabilitas ketiga paslon secara statistik, belum diketahui secara pasti siapa yang akan menjadi pemenang Pilkada DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta semakin menarik karena elektabilitas atau tingkat keterpilihan ketiga pasangan calon jaraknya semakin dekat dan seberapa besar dampaknya terhadap preferensi pemilih. Kami akan membahasnya bersama tiga orang tamu saya yang telah hadir malam hari ini. Yang paling kanan adalah Ray Rangkuti, Direktur dari Lingkar Badan Indonesia. Selamat malam Bang Ray. Selamat malam, Bayu. Ada Mas Eep Saifullah Fatah, CEO Polmark Research Center Indonesia. Selamat malam Mas Eep. Selamat malam. Dan Mas Bowo Trihartanto Wibowo, Direktur Komunikasi Poltreking Indonesia. Selamat malam Mas Bowo. Selamat malam. Saya ke Mas Bowo dulu. Mas Bowo, Siap. di Poltreking sangat tipis bedanya. AHY Silvi paling tinggi 30%, perolehan elektabilitasnya 30,20 sekian persen, sementara Ahok Jarot dan juga Anies dan Sandi itu masing-masing 28%, hanya beda 0,0 sekian. Betul. Apa yang menyebabkan ketiga pasangan tersebut mempunyai elektabilitas yang begitu rapat? Terima kasih Mas Aryo atas waktunya. Jadi benar kami melakukan survei kemarin dengan responden 800 dengan stratified random sampling. Ada beberapa hal yang menyebabkan kandidat ini mengalami kenaikan. Ada yang signifikan, ada yang tipis, ada yang sangat signifikan. Saya mulai dari pasangan calon nomor 1. Sebenarnya dari survei Poltreking November sampai Januari naiknya 2 sekian persen. Jadi naik tapi tidak signifikan. Lambat ya? Lambat sekali. Jadi berdasarkan analisis kami ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Yang pertama, pasangan calon ini sudah mengalami normalisasi. Efek kejutnya sudah mulai mereda. Kemudian yang kedua, pemilih psikologis yang menjadi basis pemilih ini sudah mulai mempertimbangkan kandidat yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga, pemilih rasional harus mereka taklukkan. Ada PR besar buat kandidat ini, harus menaklukkan pemilih rasional. Nah kemudian untuk pasangan calon yang nomor 2, Pak Ahok dan Pak Jarot mengalami kenaikan yang relatif signifikan sekitar 6, sekian persen dibandingkan survei Poltreking bulan November. Ini ada beberapa hal. Kalau yang tadinya Pak Ahok dan Pak Jarot turun, sekarang sudah mengalami rebound karena beberapa hal. Yang pertama, kasus hukum yang menimpa Pak Ahok sudah tidak begitu berpengaruh terhadap elektabilitas Ahok Jarot. Kemudian yang kedua, Pak Ahok berhasil mentransformasikan dirinya menjadi sosok yang lebih tenang, lebih kalem, dan lebih terkendali. Meskipun kita tidak tahu apakah itu akan menjadi sosok yang terus-menerus di dalam diri Pak Ahok ataukah hanya sekedar untuk pilkada saja? Ini survei mengukur posisi saat ini. Baik. Jadi untuk nomor 3 seperti apa? Untuk nomor 3 yang pertama, pemilih sosiologis merasa direpresentasikan oleh ini. Jadi pemilih sosiologis yang kecewa terhadap pasangan calon nomor 1 dan pasangan nomor 2 bergeser ke pasangan nomor 3. Pak Trennya Anies seberapa besar? Jadi kalau Pak Anies ini diukur survei Poltreking pada bulan November
sampai Januari kenaikannya cukup signifikan, 8,sekian%. Artinya dibandingkan 3 pasangan calon tersebut adalah pasangan nomor 3 yang paling tinggi. Paling signifikan kenaikannya. Baik. Kemudian yang kedua, pasangan calon ini juga berhasil menawarkan kepada masyarakat program-program yang konkret dan menyentuh, seperti menawarkan 200.000 lapangan pekerjaan, kemudian yang kedua menolak secara tegas reklamasi dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang terakhir, performa debat pasangan nomor 3 ini dianggap bagus. Survei Poltreking Indonesia pada saat telepolling menunjukkan bahwa pasangan ini dipersepsikan paling memiliki kemampuan berkomunikasi yang paling baik dibandingkan 2 calon yang lain. Baik, Mas Ep, apakah pengaruh hasil debat Jumat pekan lalu itu juga menjadi alasan dalam survei Polmark yang menempatkan Anies dan Sandi sebagai orang nomor 1 dalam survei elektabilitas pasangan nomor 1? Kami turun wawancara itu 6 sampai 12 Januari. Sementara debatnya 13 Januari. Jadi dalam pertanyaan kuesioner itu belum dimasukkan pendapat masyarakat terhadap debat yang berlangsung 13 Januari. Yang sudah dimasukkan adalah sikap mereka terhadap debat. Seberapa perlu debat dan seterusnya. Dan ternyata masyarakat di Jakarta itu menganggap debat sebagai bagian yang penting. Baik debat resmi maupun debat yang tidak resmi. Jadi umumnya masyarakat demikian. Ada datanya, nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Tetapi yang ingin saya tegaskan juga adalah ini adalah survei yang keempat dari Polmark Indonesia atau Polmark Research Center. Sebelumnya adalah bulan Februari, lalu kemudian Juli, Oktober, dan terakhir Januari. Kami selalu menggunakan 1.200 responden dengan target antara lain mendapatkan margin of error atau ambang batas kekeliruan yang rendah, yaitu plus minus 2,9%. Nah, dengan demikian keempat hasil survei itu sebetulnya bisa diperbandingkan. Hanya saja 2 survei yang pertama memang bursa pada waktu itu masih terlalu cair. Artinya tidak relevan dibandingkan dengan 2 survei terakhir. Okay. Sehingga kita tidak bisa mengetahui misalnya atau melacak elektabilitas Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono. Karena kedua nama itu kan baru muncul sangat belakangan. Baik. Nah, ketika Polmark menempatkan atau hasil survei Polmark menempatkan pasangan nomor 3 Anies dan Sandi dengan urutan pertama, artinya itu murni atau sebelum dilakukan adanya debat. Tapi ketika debat sudah berlangsung, kira-kira seperti apa nanti hasilnya? Saya tidak bisa membuat prediksi tentang itu. Jauh lebih baik kalau nanti pada saat survei berikutnya kita akan tanyakan tentang itu. Jadi, tapi satu hal Mas Aryo, saya belakangan ini ditanya oleh beberapa pihak, mengapa Anies Sandi mengalami lonjakan yang begitu rupa. Menurut saya pertanyaan ini banyak yang keliru karena mereka menggunakan basis hasil survei pihak yang lain untuk menanyakan hasil survei Polmark Indonesia. Perlu diketahui bahwa kalau survei mau dibandingkan harus apple to apple. Artinya jangka waktunya seperti itu? Pertama jangka waktunya, yang kedua menurut saya metodologi. Lalu kemudian besaran responden juga penting. Baik. Survei yang 400 responden dengan 5% margin of error tentu saja sulit untuk dibandingkan dengan yang 1.200. Karena kita berbicara dengan besaran angka yang sangat berbeda gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya yaitu pada bulan Oktober, turun lapangan 28 September sampai dengan 4 Oktober 2016, survei 6 sampai 12 Januari 2017 ini sebetulnya memperlihatkan 2 gejala. Gejala peningkatan elektoral dan gejala penurunan elektoral. Gejala peningkatan elektoral itu terjadi pada Anies Sandi dan Agus Silvi. Sementara penurunan elektoral terjadi pada Basuki Jarot. Nah, kenapa bisa berbeda dengan poltreking misalnya? Karena poltreking itu kan memotret dari November ke Januari, masa yang pendek. Kami memotret dari Oktober ke Januari. Sehingga dengan demikian, kalaupun misalnya ada rebound, kalau tingkat reboundnya itu tidak setinggi tingkat turunnya pada saat dari masa sebelumnya, dari Oktober ke November, maka tentu saja yang tergambar tetap turun. Baik. Itu satu penjelasan. Baik. Penjelasan yang lain boleh jadi memang ada perbedaan. Baik, kita ke Bang Rey dulu. Bang Rey, bagi masyarakat tentu akan bingung. Yang satu mengatakan nomor 1 adalah Agus Silvi, sementara yang Mas Ep bilang yang nomor 1 adalah Anies Sandi. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi hasil survei yang beredar di tengah masyarakat ini? Ya, saya pikir ini kan bagian dari pembelajaran ya. Pembelajaran termasuk kepada masyarakat, pembelajaran politik. Ya. Misalnya kan tentu saja masyarakat secara umum tidak akan pernah mau tahu soal metodologi seperti apa. Hasilnya siapa, Seribet-ibet. Paling hebat mereka itu melihat
konsistensi dari survei ya. Ya. Bukan, dari survei yang sama. Oh ya. Ya, jadi kemarin seperti apa, hari ini seperti apa, hari ini seperti apa kan. Tapi boleh jadi mereka akan membandingkan satu dengan yang lain. Mungkin di dalam sikap ini ada dua. Pertama, ya kecenderungan personal. Ya pokoknya dari dulu misalnya saya udah percaya si A. Ini saya kurang percaya dan seterusnya. Dan yang kedua adalah soal sejauh apa penjelasan angka-angka yang dari lembaga-lembaga survei ini masuk ke dalam pertimbangan mereka untuk mengatakan untuk mengatakan ini yang bisa saya percaya atau tidak gitu. Saya pikir itu yang paling penting. Jadi pertama salah satunya adalah melihat track record survei-survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan. Jadi jangan dibanding-bandingkan gitu. Nah, yang kedua adalah sejauh apa penjelasan yang dilakukan oleh lembaga survei yang bersangkutan mengenai perubahan-perubahan angka yang ini kan lumayan baik. Betul. Ya. Maksud saya lonjakannya lumayan dinamis ya. Turun, naik, ya kan. Ada yang naik, sekarang turun, dan seterusnya. Ada yang selama survei selalu nomor 3, sekarang bisa melonjak ke nomor 1 dan seterusnya. Baik, nanti kita bahas lagi Bang Rey. Dan pemirsa, seberapa besar pengaruh hasil survei untuk mempengaruhi sikap masyarakat khususnya pemilih yang ada di DKI Jakarta? Talk to Anies akan segera kembali.